Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini di mata pelajaran basis data, saya mau bawain materi soal Clauseware. Jadi ini sebenarnya udah sempat kita pelajarin waktu di semester 1, tapi apa salahnya kita ngulang? Karena saya cukup yakin kalian semua udah pada amnesia soal mata pelajaran produktif, terutama yang coding-coding gitu ya. PWPB, PBO, basis data juga mungkin ya. Jadi di sini bakal saya ulang dan bakal saya terangin sedikit-sedikit soal basic dari basis data. Jadi untuk basis data sendiri, kalau kalian pengen mengelola database di dalam komputer kalian, kalian butuh aplikasi yang namanya Exam ya. Exam di sini saya udah buka si Examnya, dan pas kita buka Examnya, untuk bisa mengakses si database-nya itu, kita perlu aktifin dua modul. Yang pertama Apache dan MySQL. Di sini keterangannya udah running, udah jalan, ditandain dengan nama modulnya itu warna hijau ya, artinya dua modul itu udah jalan. Habis itu, berikutnya kita harus buka phpMyAdmin. Nah, ngebuka phpMyAdmin, caranya kalian buka browser, terus di address bar-nya kalian ketik localhost slash phpMyAdmin. Kalian ketik kayak gitu, nanti tampilan awalnya dari phpMyAdmin kurang lebih seperti ini ya. Terus maksudnya phpMyAdmin fungsinya buat apa? Fungsinya itu adalah jadi phpMyAdmin pada dasarnya ini adalah aplikasi web. Seperti yang kalian lihat sendiri, ini bentuknya web. Nah, phpMyAdmin ini digunakan untuk mengelola database kalian dengan tampilan yang lebih mudah dan interaktif ya. Kalau kalian nggak pakai phpMyAdmin, kalian mengelola database itu wajib 100% pakai query yang kayak misalnya select bintang from apa, dan kalian harus jalankannya di CLI atau command prompt ya. Jadi supaya kalian mengelola database-nya lebih mudah, lebih cepat, interaktif, dan kalian juga enak makanya, maka disarankan kalian ini bukanya pakai phpMyAdmin ya. Dan di sini buat phpMyAdmin-nya sendiri tampilan awalnya kayak gini. Dan untuk materi kali ini saya udah siapin satu database, yaitu database sekolah. Dan ini kayaknya mesti dijelasin ulang lagi ya. Jadi cara masuk database-nya di panel kiri, tinggal klik aja si database mana yang kalian pengen masukin. Ini udah diklik, dan tandanya kita udah masuk ke database adalah kalau di bagian atasnya itu udah tertera nama database yang lagi kita masukin sekarang. Contohnya di sini paling atas ya, ada database sekolah. Artinya kita lagi masuk di database sekolah. Dan kalau kita udah masuk database-nya, nanti harusnya ditampilkan tuh tabel apa aja yang ada di dalam database tersebut. Di sini kebetulan karena saya baru bikin database-nya, jadi saya cuman sediain satu tabel aja, yaitu tabel siswa ya. Dan kalau kalian lihat ke kanan ada rows-nya. Rows itu artinya adalah baris atau record ya. Di dalam tabel siswa di sini udah keisi sama 5 record sebelumnya ya. Sekarang coba kita buka tabel siswanya. Nah, tabel siswanya ini saya udah input 5 record ya. Seperti yang bisa kalian lihat di halaman sebelumnya. Dan di sini totalnya ada 5 record, mulai dari yang NIS-nya 1000 sampai yang NIS-nya 1004 ya. Jadi pas kita ngeklik tabelnya, kita langsung diarahin ke halaman browse atau menu browse, dan kita ditampilin sama record-record apa aja nih yang ada dari tabel tersebut. Di sini jumlah recordnya ada 5 ya. Nah, biasanya untuk mengelola database kita menggunakan perintah atau kita sebutnya itu query kalau di database ya. Gimana cara menjalankan query? Cara menjalankannya kita pindah ke menu SQL. Nah, habis itu ada kolom kosong kayak gini. Kolom kosong ini digunakan buat ngetik perintahnya. Perintahnya udah cukup banyak yang kalian pelajarin juga. Mulai dari create buat bikin database sama tabel, terus insert buat masukin record, delete, dan terakhir itu delete sama update kalau nggak salah.
delete buat ngehapus record, update buat ngerubah record. Dan kalau nggak salah satu lagi juga select ya, select buat menampilkan data dari suatu tabel ya. Nah, di sini misalnya kita flashback lagi deh, kita bakal jelasin ulang soal query select ya. Jadi query select itu digunakan kalau misalnya kalian pengen ngambil atau menampilkan suatu data dari tabel. Contohnya kita nggak tahu nih data apa aja yang ada dari tabel siswa, recordnya ada berapa sih, siapa aja recordnya gitu kan. Dan kita pengen ngambil datanya, kita pengen ngelihat datanya, maka supaya data itu muncul, kita harus pakai perintah select untuk menampilkan data-data dari tabel siswa ya. Dan buat struktur query-nya sendiri atau struktur perintahnya sendiri, pertama kita tulis select. Habis itu kita sebutin nih dari tabel tersebut nantinya ya, dari tabel tersebut kita mau menampilkan kolom apa aja, kita mau menampilkan field apa aja. Contohnya di sini kalau pengen menampilkan semua kolom, maka di sini kita tulis bintang. Tapi kalau misalnya nggak pengen semuanya, kalian tulis satu-satu aja. Dan kalau lebih dari satu, dipisahin pakai koma. Contohnya kayak gini. Nis, nama, kelas, alamat, gitu ya. Tapi kalau mau cepat, kalau pengen milih semua, ya udah tinggal ganti pakai simbol bintang. Terus setelah kita milih kolom mana aja yang bakal tampil, berikutnya kita tulis kita pengen menampilkan datanya dari tabel apa. Contoh misalnya kita pengen menampilkan data dari tabel siswa, maka kita tulis from siswa. Dan dibiasain setiap akhir query ya, tiap akhir query kalian akhiri sama simbol titik koma kayak gini ya. Kalau kita eksekusinya di PHP MyAdmin mungkin nggak pakai titik koma pun nggak masalah ya. Cuman ini pembiasaan aja supaya kalian terbiasa tiap akhir perintah kalian selalu diakhirin sama titik koma ya. Jadi kurang lebih strukturnya kayak gini. Terus buat menjalankan query-nya supaya kita bisa ngelihat hasilnya kayak gimana, kita scroll ke bawah terus kita cari tombol go atau kirim. Nah, itu fungsinya buat menjalankan query yang tadi kita tulis ya. Dan hasilnya kayak gini, dari query select bintang from siswa, record yang muncul seperti ini. Jadi semua semua recordnya muncul, dan di sini semua kolomnya atau semua fieldnya muncul, karena tadi kita tulisinnya bintang ya. Bintang itu artinya kita membolehkan semua kolom buat tampil pada hasil yang kita terima ya. Terus gimana kalau misalnya kita pengen ngambilnya itu cuman nama sama kelas saja. Nah, itu query-nya tinggal kalian edit di bagian ininya ya. Jadi kan yang bagian yang kedua ini tempat untuk kalian buat nentuin kolom mana aja yang tampil. Ini misalnya cara cepat aja biar nggak balik ke SQL lagi. Kalian bisa klik edit inline. Terus nanti tinggal edit aja query-nya. Misalnya select nama kelas ya. Jadi tinggal disebutin aja sebenarnya satu-satu kolomnya. Dan pastiin penulisannya sama 100% sama penamaan fieldnya, karena kalau misalnya namanya salah, maksudnya kalian nyebutin nama fieldnya beda sama yang udah ada dari sananya, maka nanti query-nya bakal error karena dia nyoba buat manggil nama field yang emang nggak ada dari sistemnya ya. Jadi perhatiin baik-baik cara buat nulis nama fieldnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik go aja. Nanti yang tampil masih semua record ya. Kalau kita lihat, semua recordnya tetap tampil. 5-5-nya ada. Tapi di sini di filter yang muncul itu cuma 2 kolom atau 2 field, yaitu nama sama kelas. Sesuai yang kita minta di sini nih, di bagian yang kedua ya. Jadi itu sekilas tentang query select ya. Nah, terus problemnya adalah, atau bukan problem ya, ini lebih ke uji coba. Gimana kalau misalnya kita itu pengen nampilkan datanya cuman satu aja atau beberapa gitu ya, enggak semua. Sedangkan dari query yang kita pelajarin tadi, kolomnya berapapun yang kita minta,
recordnya itu otomatis semuanya muncul, 5-5-nya muncul gitu. Gimana caranya kalau misalnya kita pengen salah satu aja, atau dua atau tiga gitu ya, jadi nggak semuanya. Nah, caranya adalah dengan memanfaatkan satu fitur yang namanya itu adalah clause aware. Jadi clause aware itu fungsinya adalah supaya query yang kita eksekusi, hasilnya itu yang tampil berdasarkan apa yang kita minta. Ya, jadi misalnya kita pengen menampilkan data yang alamatnya hanya di Cipatat aja. Nah, itu bisa kita atur tuh si ininya, kriterianya ya. Supaya yang tampil itu cuman yang alamatnya Cipatat aja. Sedangkan yang lain yang bukan Cipatat, dia nggak bakalan ikut tampil ya. Nah, sekarang mungkin kita langsung aja ke contohnya. Misalnya kayak tadi ya, kita pengen menampilkan hanya record yang alamatnya itu ada di Cipatat ya. Kita ke SQL. Oke, ini saya ulang aja. Select bintang from siswa. Normalnya kan nulis query select gini ya. Nah, kalau kita mau tambahin clause aware, di akhir nama tabel, ini jangan kita kosongin, tapi kita tambahin where. Terus, setelah kata where, kita nambahin kriterianya nih. Nah, kriterianya ini sangat bergantung banget sama hasil query-nya. Jadi di sini itu tempat kita buat ngefilter nih, mana aja data yang pengen kita tampilkan. Kalau kita pengen menampilkannya yang alamatnya ada di Cipatat, maka simpelnya kita tulis kayak gini. Where alamat sama dengan Cipatat. Jadi dengan kita nambahin satu baris kayak gini, where alamat sama dengan Cipatat, kita itu hanya nyari hanya nyari record yang kolom alamatnya itu mengandung data Cipatat. Selain itu, dia nggak bakal ditampilkan di hasilnya, ya. Sekarang coba kita jalankan query-nya. Kita klik go. Nah, nanti hasilnya yang muncul kayak gini. Jadi cuma dua aja, Bambang sama Cindy, ya. Kenapa cuma mereka aja yang tampil? Karena dari sekian banyak record yang ada tadi, yang totalnya itu adalah 5, cuman mereka berdua aja yang alamatnya ada di Cipatat. Nah, kenapa cuman mereka berdua yang tampil? Karena tadi di query-nya kita nambahin clause aware dan kita ngatur kriterianya. Kriterianya itu adalah alamatnya sama dengan Cipatat. Maka, karena kita ngatur kriterianya kayak tadi, hasil yang bakal muncul hanya record yang alamatnya itu ada di Cipatat. Selain itu, recordnya nggak bakal muncul di bagian hasilnya, ya. Jadi penjelasannya kayak gitu buat clause aware. Ya. Terus selain ini kan string ya. Gimana kalau misalnya kita pengen kriterianya itu angka, misalnya yang niche-nya itu harus lebih dari 1000 atau berapa gitu ya. Itu juga bisa, sama aja sih sebenarnya. Kalian tinggal nulis value-nya atau nilainya, nggak usah pakai kutip ya. Jadi kalian tinggal nulis gini aja, where niche, kita kan cari niche misalnya yang cari record maksudnya yang niche-nya itu lebih dari 1003 misalnya ya, atau 1004 deh. Niche 1004 ya. Karena kita pengen lebih dari, maka operator yang kita tulis adalah kurung siku tutup, kemudian kita tulisin nih nilainya 1004 ya. Nah, di sini lagi-lagi kita nulis kriteria dengan bantuan dari clause aware. Nanti harusnya data yang muncul, record yang muncul hanya yang niche-nya itu lebih dari 1004 ya. Kalau kalian lihat ada nggak kira-kira si data yang munculnya ya, saya lupa lagi tadi niche-nya berapa. Go. Oh, nggak ada karena tadi niche-nya kalau nggak salah sampai 1004 ya. Coba kita ganti si kriterianya, misalnya niche-nya lebih dari 1003 deh, harusnya ada satu ya. Kita klik go dan yang muncul
hanya yang ngikutin sama kriterianya aja. Hanya yang ngikutin clause aware-nya aja. Kita ngatur clause aware-nya supaya NIS-nya lebih dari 1003, dan di sini yang muncul cuma satu record di hasilnya, yaitu yang NIS-nya 1004. Karena cuman dia aja nih satu-satunya record yang memenuhi kriterianya, yang sama kriterianya, yaitu yang NIS-nya lebih dari 1003. Di sini NIS-nya 1004 itu memenuhi, maka dia bakal ditampilkan di bagian hasilnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu buat materi dari clause aware ya.